Rame kan. Purigadin tempat bolos gue dari SMP. Ya aku tuh nggak bisa membanding-bandingkan ya. Kalian bisa lihat sendiri aja. Intinya itu ya. Itu intinya itu. Jadi siapa yang menghardik orang? Kayak orang mungkin nggak mau pamer-pamer ya kan. Nanti kalau pamer dibilang norak. Iya makanya saya bilang itu difitnah. Ya orang difitnah doang bisanya. Gitu kan. Tapi kalau orang speak up dibilang lemes. Apa dong? Bismillah. Teh tuh bro. Ya kalau kata saya sih nilai tanah di situ di daerah itu lebih mahal ya. Dari tanahnya aja lebih mahal. Orang Jakarta se-Jakarta juga tahu daerah situ tuh di daerah apa ya? Cilandak situ dan sekitarnya itu kan bener-bener jantung kota Jakarta Selatan ya kan. Jakarta Selatan dan sekitarnya gitu kan. Nah, ya itu ya orang pasti orang yang di Jakarta yang tahu paham lah gitu harga tanah di situ mahal gitu loh. Halo Kak Baby Z. Kalau nggak homo pamerin istri. Aku masih bujang, bukan berarti bujangan tapi homo. Kamu sembarangan fitnah orang terus terbawa fitnah alurnya yang orang-orang hanya mengaku kaya. Gitu kan? Orang-orang mengaku kaya. Jadi kalau mau menghina orang disuruh-suruh aja kan di live kan menghina orang terus tuh. Suruh saja kumpulin uang, permak hidungnya lagi. Kan nggak mau dikatain fisiknya kan, ngatain fisik orang terus nih. Sekarang gue giniin, balikin aja ke diri dia. Kalau pengen menghina orang, tambal dulu hidungnya, biar terlihat enak kalau live. Guys, kalau orang kaya itu nggak bilang dirinya kaya, orang yang lain yang cerita, gitu loh ya. Babang sudah dapat surat cinta loh, gila surat cinta dari siapa kan? Ya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBC mau live bareng saya. Lagi ngapain teh? Kalau mau live naik aja teh. Aku udah dapat. Sudah dapat. Sudah dapat apa? Dapat surat. Datang aja, kenapa? Ya enggak? Kalau dapat datang aja. Tunjukkan kita warga negara taat hukum. Gitu loh. Kan itu kan gini loh. Kesannya wah dilaporin. Lapornya apa sih? Duduk perkaranya apa? Kita datang. Baru saya tahu duduk perkara, jangan ngebluffing di media. Terus lo ngebluffing Kiki The Potter, mana ada takutnya. Iya lah. Nah ya, gue akan matikan komentar ya. Kalian nonton gue dulu, bye-bye ya. Gue matikan komentar, biar kalian nonton bye-bye, nggak terganggu dengan komentar-komentar, jadi nggak saling ribut ya. Oke. Mau lu bluffing, mau apa? Kagak ada takutnya gue. Panik, dibilang panik, apa segala macam. Panik apaan? Ini orangnya masih ada di sini live terus. Jangan lu, kalau lu mau menghina orang, itu lihat-lihat berkaca diri. Diri lu siapa? Dulu berkali-kali gue bilangin,
Ya, lebih baik lu kumpulkan uang, ya lu permak lagi yang harus dipermak, karena udah nggak enak dilihat, sumpah. Nggak enak dong liatnya. Netizen aja bilang tuh nggak enak bang liatnya. Gitu. Lu tuh menghina orang, menghardik orang, orang tua lu kata-katain, yang muda lu kata-katain. Lu tuh hidup dari tangga sengketa apa sih? Lu ngatain orang mau dikatain balik nggak mau. Ya, lu ngatain mau giring opini, bilang orang ini itu miskin, homo, burik. Kata-kata lu nggak ada yang benar apa. Dan ini saya mau kasih tahu ya buat oknum, kalau ada oknum lulusan Akpol yang temennya dia, ya tolonglah dikasih tahu lah, ya kan, yang deket sama itu rombongan dia itu dikasih tahu yang benar, gitu. Karena nanti masyarakat menilainya Anda membackup. Jangan sampai ada penilaian masyarakat seperti itu, gitu. Tapi mau nge-backup juga nggak apa-apa sih, santai aja gitu. Ya nggak, ya kan? Jadi jangan sampai penilaian masyarakat ke kita. Ini kan kita ini dilihat dulu. Kalau orang salah, ya nggak usah lu bela, lu ingetin biar dia tidak berbuat salah. Itu teman yang baik. Siapa ya? Mau ada oknum Akmil, lulusan kan sayang itu. Jabatan kalau berteman sama orang yang salah. Gitu ya. Cuman saya itu kasih tahu ini yang benar loh. Ini benar loh. Ini tanggapan masyarakat. Saya masyarakat Indonesia. Gitu. Boleh kan? Terus kalau ada yang mau bantuin begini, soal-soal begini, ya dilihat lagi bantunya seperti apa. Gitu. Jangan sampai masyarakat beranggapan nih orang kebal hukum. Dilihat masalahnya. Gue kasih analogi ya, atau contoh sederhananya. Ada begal ketangkep misal, digebukin massa. Nggak boleh memang begebukin. Cuman kan massa udah kesel karena sifatnya, karena tingkah lakunya merugikan banyak orang. Ada begal ketangkep, digebukin massa atau ditangkap, atau baru diserahin ke polisi. Memang kita nggak tega guys. Cuman apakah kita kan tidak melihat kejadian itu, yang kita lihat hanya digebukin aja tuh begal, main dihakimi oleh massa sampai babak belur. Cuman apakah kita tahu kasus-kasus kejahatan dia? Mungkin begal itu ngebunuh nenek-nenek, nembak kaki orang, sehingga orang itu banyak dirugikan. Begitu ketangkep, digebukin sama massa rame-rame, baru diserahkan ke kantor polisi. Walaupun dalam itu tuh nggak boleh ngegebuk. Cuman mau gimana, kita ngelihatnya juga kasihan sih sebenarnya. Cuma kan orang punya beranggapan begal ini jahat, gitu loh. Paham kan maksud gua? Jadi jangan lu lihat saat ini dampak dari perbuatan dia. Gitu. Dampak dari perbuatan si begal ini loh, contohnya sederhana ini. Biar otak lu masuk semua ke otak ini. Otak lu masuk semua ke otak. Emang otak di dalam ya, kalau otak di luar ya nggak nyambung. Biar semuanya meresap di otak lu yang paling dalam. Gitu loh. Jadi jangan dianggap sekasian. Emang kita kasihan ngelihatnya, nggak tega mungkin. Cuman harus kita lihat dampaknya, sebelumnya dia kelakuannya, gitu loh. Maksud itu gitu. Lu kasihan boleh, tapi bukan berarti meniadakan kesalahannya. Karena kasihan kita udahlah, nggak bisa lah. Paham kan maksud gue? Udah jelas belum? Emang boleh? Sekarang saya tanya, menghardik orang tua di depan media itu boleh?
Orang yang lebih tua jauh daripada kita menghardik. Tunjuk-tunjuk. Boleh. Di depan halayak lu ramai. Ditonton jutaan pemirsa. Anak lu nonton, besok lusa lu tua dimaki-maki anak lu. Itu ada dampaknya guys semuanya. Ini soal moral. Ya, moral. Ini soal moral guys, berbicaranya ini soal moral ya. Menggiring opini, ngatain orang miskin. Lu lihat yang lu katain orang miskin, lu kata-katain itu, hidupnya apa lebih susah dia daripada lu gitu? Enggak, lebih enak mereka kok. Mereka hidup bahagia, duitnya nggak kurang gitu ya. Jadi nggak mungkin kita pamer-pamer diri kita siapa, norak malah. Kita tuh nggak kayak lu. Nih gue nih ngomong bener nih sekarang nih. Boleh kan? Boleh dong. Lu ngomong semau jidat boleh. Gua sekarang ngomong. Apa ada kita ngomong-ngomong kotor, bahasa-bahasa planet? Nggak ada. Ya. Giliran lu dikasih tahu yang bener nggak terima, lu fitnah orangnya. Giliran dikasih tahu yang bener, lu bawa-bawa orang tua orang. Oh. Mungkin ibu bapaknya diambil cepat sama Allah Subhanahu wa taala biar tidak melihat kelakuan anaknya. Gue sih positive thinking aja ya. Allah mungkin sayang sama bapak ibunya. Karena nggak kuat, siapapun ya, nggak kuat lihat anak kayak gitu. Kalau orang tua normal nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat dan kelakuan punya sifatnya begitu. Ini nih soal moral guys, bukan apa adanya. Ini moral, ini ada apanya ini udah sakit ini ya kan. Lu kira semua orang dukung lu? Enggak, lu jangan kepede-pedean deh. Lu jangan pede lu selangit banget, nanti jatuhnya sakit. Gue udah tahu siapa kalian. Gue udah tahu siapa kalian. Kalau lu nilai orang dari uang, Tuhan lu uang berarti. Orang nggak mungkin pamer guys, norak. Ya tapi boleh lah sekali-sekali kan. Nggak sah juga itu kerja keras gitu kan. Cuman kalau lu minta diakui, lu bukan siapa-siapa, kayaknya orang males. Lu minta diakui, Kok bang lu nih ngomong ini tiap hari ya? Gua harus ngomong tiap hari. Kalau enggak rusak moral bangsa ini. Gitu loh. Rusak moral bangsa ini. Kalau gua lama-lama didiemin, ini sudah waktunya, mau kapan lagi gitu loh. Bukan kita sirik sama itu tuh orang-orang yang begitu. Silakan mau cari duit di bank. Setiap warga negara punya hak. Ingat itu, punya hak untuk hidup di negara ini. Lahir di sini, orang tuanya asli orang Indonesia, punya KTP Indonesia, punya hak cari nafkah di negara ini. Silakan dibuka sebebas. Mau usaha silakan, diizinkan sama pemerintah. Mau jadi artis silakan, ya. Tidak ada yang melarang. Cuma lu ingat batas norma. Ada norma-norma sosial dan norma agama. Kalau lu bobrok, agama lu belum benar, seenggaknya lu jaga norma sosial biar nggak jadi contoh bagi orang banyak. Lu bobrok aja sendiri. Kita manusia tempatnya salah, ya, punya hilaf. Saya juga punya hilaf pastinya. Cuman nggak bisa kita biarkan. Saya bilang ada sama pengacara begini ngobrol sama saya, malah ceramahin saya, nggak boleh nyimpen dendam. Abang nggak tahu, ini bukan soal dendam menang atau kalah. Ini bukan mendendam soal kalah. Saya nggak ada urusan mereka siapa.
Nggak ada yang mau berkompetisi di sini nih, nggak ada. Malu kita malah. Kalau kita ribut-ribut terus tuh malu loh. Nah kita contohin yang baik. Gua ini bersuara bukan mau hebat-hebatan, nggak ada guna hebat-hebatan zaman sekarang. Hebat lu apa? Apa sumbangsi lu bagi negara sih? Bukan untuk itu. Gue bilang sama pengacara itu, bukan untuk itu. Gue nggak dendam. Kalau dendam gue injek kepalanya, ya kan? Tinggal gampang kok. Nggak ada. Ini kita menegur secara yang baik. Kalau dendam kita berantem, gebuk-gebukan. Tapi kan nggak kita lakuin. Kita nggak dendam berarti bukan. Salah bang, salah. Kalau kita membiarkan kezoliman, itu juga hablum minanas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minanas. Bukan sosok ceramah. Dasar-dasar itu yang harus kita harus ada di melekat di otak kita. Hubungan antar manusianya juga harus dijaga. Kalau orang suruh ajak berantem semua, lu hina semua, gimana? Kita diharga kita diinjak-injak, difitnah orang. Terus orang ini terlalu zalim sama orang semua. Terus kita dendam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul, sangat betul. Allah Maha Pengampun dan tapi harus diingatkan kita sebagai manusia ada hablum minan nas. Kalau yang non muslim yang nggak tahu itu hubungan antar manusia, hubungan sosial antar sesama. Bagaimana cara pandang kita hidup, ya? Bagaimana cara pandang kita sesama? Nggak boleh lu fitnah orang homo, nggak boleh lu fitnah orang segala nggak macam lu dari mulut lu gitu loh. Apakah dibenarkan itu? Yang enggak, kita harus apa? Lawan. Lawannya dengan cara apa? Kita punya media sosial, kita punya mulut, ngomong kebenaran. Bukan pakai otot. Kalau dendam pakai otot, guys. Samperin, gebukin, jeger, jeger, jeger. Tapi pidana, nggak boleh. Delik umum jatuhnya. Gue ngerti hukum. Sedikit banyak gue ngerti hukum. Walaupun gak banyak-banyak banget. Gitu loh guys. Abang kok marah-marah terus? Enggak marah-marah. Enggak bakal marah-marah. Gua ini guys ya, banyak orang yang gua lihat itu terzolimi dan tersakiti dan sampai usahanya mati. Lu tega sama orang kayak gitu? Terus yang boleh gagah-gagahan cuman lu doang. Lu gak kasih kesempatan manusia itu untuk berkarya, berkarir. Lu gak inget lu punya kasus apa aja dulu. Lu gak inget masa lalu lu dari mana. Gak inget. Lupa daratan. Lama-lama lu ngaku Tuhan. Paham? Kamu situ paham. Jangan terperangah kalau ngeliat gue live. Emang gue begini. Lama-lama lu ngaku Tuhan. Lu seolah-olah pernah dijaga. Lu langsung bilang lu aset negara, aset negoro. Enggak gitu caranya, bos. Lu hina orang, lu sendiri katanya tidak punya aib. Aib lu banyak. Lu jangan jadi Tuhan, lu jangan sombong. Gua datang di sini buat mengingatkan. Bukan mau nyari seteru gua. Nggak ada, salah. Kalau lu mau seteru sama gua jabanin. Nggak ada takutnya gua. Makanya komentar gue matiin bukan gue takut, biar lu denger omongan gue, biar lu fokus. Jadi nggak ngeliat tuh ketikan. Nanti ada waktunya gue kasih berkomentar ya.
Lu nilai orang dari media sosial nih, netizen ya, kaya, hebat. Sekarang udah nggak laku jual foto. Lu foto sama siapa tuh nggak laku. Yang laku tuh isi otak lu. Isi otak lu yang laku. Jual foto sama siapa lu? Pejabat, nggak laku. Yang orang hebat yang pejabat kok, bukan lu. Terus lu ngerasa dilindungin gitu sama pejabat itu. Yang enggak lah, dari mana ceritanya. Iya kan? Lu terus bisa semau-mau lu deket sama salah satu oknum. Misalnya lulusan Akpol, perwira menengah. Lu deket tiap hari. Bisa. Orang jadi lu nakut-nakutin orang. Emang orang kucing lu takut-takutin. Kalau soal masalah jenderal, gue nyanyi depan jenderal gue rangkul. Ayo komandan, nyanyi. Apakah gue serta-merta kenalan sama jenderal, gue nginjek kepala orang? Gue bisa memfitnah orang semaunya. Bisa ngejek orang semaunya. Lu kira lu yang kenal jenderal doang? Nah lo, jangan lu norak. Jadi hidup lu jangan norak. Tidak ada, lu gunakan akal sehat, otak yang sehat. Lu jangan sirik sama orang. Ya, lu bilang, "Wih, dia sirik sama gue karena gue begini." Nggak ada, lu nggak ada apa-apanya. Orang isi otak lu aja bisa diukur kok, apalagi isi dompet lu. Serius gue. Lu dari cara lu ngomong, cara mereka ini ngomong nih, tim mereka ini udah tidak mencerminkan seorang tokoh. Lu tahu kalau tokoh itu ngomongnya berisi, tau nggak? Kalau marah pun dia berisi. Lu ada pansos, lu bilang orang pansos. Nah, lu sendiri nyinggung orang kemana-mana. Semua lu singgung. Lu mau kelilingin tuh artis lu singgung. Lu coba deketin, giliran artis nggak mau deket, lu kata-katain. Emang artis nggak cerita sama gua? Cerita semua. Dan ditunjukin semua buktinya. Ini dulu dia waktu deket-deketin gua nih. Tapi gua malas sama orang ini. Jadi gua mau deket. Dimusuhin. Orang nggak mau deket, kok biarin aja lah. Ngapain kita paksa-paksa? Gitu kan? Kalau mau deket dengan cara yang baik, bersaudara, kenalan, bukan minta diakui. Oh, mentang-mentang kita artis, kita bisa deket sama ini. Lu nggak mau deket sama gua artis nih. Kalau kata orang Lampung, pala kamu. Lu siapa gitu loh ibaratnya. Kata orang Jakarta ya lu siapa lu gitu loh. Kalau gua artis, lu nggak mau deket sama gua nih, rugi lu karena gua artis. Nggak rugi. Nggak gila-gila orang juga. Mungkin netizen bisa lu bohongin gituin. Nggak deket sama gua artis, gua hebat. Capek. Gitu ya guys ya. Kalau bang marah-marah emang nada ngomong gue begini. Kalau marah-marah gue banting meja. Nggak ada ketawanya gue. Gitu. Jadi harus, makanya artis nggak ada yang mau berurusan itu sama orang-orang ini karena memang susah ya. Satu sisi bebal, ya bebal. Dia nggak mau kalah. Menang nggak mau kalah iya. Kalau adu argumentasi sama gue satu meja nih, meja bundar, kapan saja undang saya mau tahu isi atau kamu sampai mana. Bukan saya berharap diundang ya. Ayo siapa? Saya ngapain juga berharap diundang dia gitu. Ayo Kiki, ayo kita berargumentasi di satu acara di forum ini. Saya datang, bawa pengacaramu. Ayo kita adu argumentasi. Mau soal apa? Saya mau lihat pandangan sosial kamu. Gak usah hukum dulu lah. Pandangan sosial kamu aja. Berkehidupan berbangsa ini bagaimana? Ada isinya gak kamu?
Kalau kamu nanti saya bikin malu kamu se-Indonesia. Berdebat kita. Gentle kalau saya. Lu siapa? Kakak-kakakmu. Panggil. Adu argumentasi sama saya. Kita lihat siapa yang punya isi. Itu yang bagus, yang benar. Kita lihat pandangan kamu kehidupan sosial tuh apa sih? Saya mau tanya, apa makna hidup ini di kamu ini apa? Uang, jabatan, harta, tahta. Apa pandangan hidup kamu ke depan? Tuh, siapa tuh? Siapa aja tuh yang mau tuh? Ayo, di mana tempatnya saya datang? Gitu guys. Ayo, jadi orang nonton. Oh begini, itu kasih masyarakat yang contoh yang baik. Kita beradu otak. Lu katanya kan kalau gue pakai otak lu mana? Tunjukin sekarang nih, waktunya lu tunjukin otak lu, kepintaran lu. Gue mau tanya pandangan lu tentang berkehidupan sosial. Gue pengen tanya apa maknanya hidup lu itu sekarang gitu. Gue mau tanya segala gak macem. Apa tujuan hidup lu di hidup ini? Gitu. Hanya uang. Semua butuh uang. Tukang kebun pun butuh uang. Saya butuh uang. Semua butuh uang. Tapi gak serta-merta menindas orang dengan cara-cara picik. Gak serta-merta merendahkan martabat harkat seseorang demi mencapai tujuan kita. Gak serta-merta melanggar norma-norma agama maupun norma sosial, norma kehidupan. Ada. Oh, kalau orang bule begini-begini, lu tinggal di Eropa sana, tinggal di Amerika. Dan juga kalau lu begitu digebukin orang di sana, di sana lebih gila gangsternya. Di sana nggak main